Amin. Haleluya. Yes, Pak Daud, ini lagi minum wedang secang nih pasti. Iya, gimana nih Thomas? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud, hari-hari ini banyak bencana alam Pak Daud. Ini ada fenomena apa Pak Daud? Ini Thomas, kuasa gelap bekerja luar biasa. Kuasa gelap sedang bekerja dengan luar biasa Pak Daud ya. Pertama roh ketakutan, intimidasi, perceraian, perpecahan. Itu yang terjadi di tahun depan. Tahun 2023. Jadi roh perpecahan, intimidasi, ketakutan, perceraian. Jadi nanti tahun depan banyak janda Thomas. Tahun depan banyak janda. Iya. Berarti suaminya pada kemana Pak? Selingkuh gitu Pak? Janda, ada yang suaminya, pokoknya banyak janda Thomas. Banyak janda. Haleluya. 2023 banyak janda ya. Thomas mau daftar jadi duda atau mau nikah sama janda? Janda itu berarti buy one get one free Pak ya. Haleluya. Kalau janda anak 2, Thomas begitu nikah langsung diskon punya anak 2. Anak 2. Kalau anak yang 4, tambah anak yang 4. Iya. Pak, kenapa Pak? Apakah iblis benar-benar sedang bekerja keras atau gimana Pak? Iya. Yang jelas tahun depan akan terjadi inflasi, ekonomi berat Thomas. Berat Pak Daud ya. Jadi harga-harga naik tapi daya beli turun. Enggak, daya mampu masyarakat beli turun ya. Itu di tahun depan. Dan nanti kan banyak PHK Thomas. Waduh, PHK makin banyak. Pak Daud pernah berpesan untuk pulang kampung, bekerja di kampung, bercocok tanam, beternak atau nelayan. Beternak atau menjadi nelayan yang bagi dekat dengan laut ya Pak Daud ya. Iya. Pertanyaannya kalau itu semua nggak ada gimana Pak Daud di kampung? Rumah nggak punya, tanah nggak ada, terus gimana Pak Daud? Tenang aja, ngontrak pakai polybag. Kontrak pakai polybag. Haleluya. Nah, saudara yang jadi di rumah mungkin rumah nggak punya, tanah nggak ada, jangan malas berpikir ya. Iya. Pasti masih ada cara. Pasti ada solusi bersama Tuhan Pak Daud ya. Berarti atmosfer di udara ini sudah mulai gelap ya Pak Daud ya. Iya. Tenang aja Thomas. Berarti kalau pikiran nggak kudus, kena atmosfernya saat ini bisa kacau Pak Daud ya. Iya. Wow. Apa Pak ciri-ciri orang yang kena atmosfer iblis Pak? Apa ciri-ciri gejala-gejala orang yang kena atmosfer iblis Pak? Ya hidupnya ngaco lah Thomas. Hidupnya ngaco. Di sini ada yang tiba-tiba ingin punya 2 istri. Nah, misalnya laki-laki jadi perempuan. Jadi perempuan. Thomas. Ya. Sekarang itu cari laki-laki normal aja susah. Baik pun susah. Apalagi baik. Itu perlu mujizat. Yang 100% laki-laki susah. Makanya banyak janda. Haleluya. Ya Pak Daud. Haleluya. Ya. Apa yang Pak Daud mau bagikan kepada jemaat Pak Daud di malam hari ini Pak Daud? Kita harus siap menghadapi tahun depan Thomas. Harus siap untuk menghadapi masa ekonomi Pak Daud ya. Kondisi ini selama 2 tahun Thomas. 2023 sampai 2025 ya. Makanya saya beritahu jangan utang bank atau nambah utang. Jangan nambah utang bank dan jangan nambah utang ke siapapun Pak ya. Hidup apa adanya. Hidup apa adanya, bertahan apa adanya. Bertahan apa adanya. Kadang kan orang itu cari utang untuk bayar utang. Wah itu tutup sungai gali samudera. Nah itu bakal berat di tahun depan. Oh iya. Pokoknya bunga bank akan naik, dolar akan berusaha dikunci 15.500 sampai 17.000 Thomas. Oh tinggi banget Pak Daud. Itu akhir tahun depan 2023. Wow. Akan diusahakan terkunci di 15.500. 15.500 sampai 16. Yes. Maksimal di 17.000. Iya. Nah, dan bunga bank tahun depan naik. Bunga bank tahun depan naik Pak Daud ya. Nanti Desember 2023 bisa naik 6, 7 sampai 8. Wah. Persen birit ya. Birit ya. Mencekik sekali Pak Daud ya. Ya kelapa kopior dan minum secang. Saya mengingatkan kemarin Pak Daud pernah bilang di kota Solo aman. Ya. Pokoknya yang daerah-daerah aman. Yang berat itu Jakarta, Surabaya paling berat ya. Karena banyak keinginan. Banyak mall. Tapi desa-desa, pinggir kota, Solo, Salatiga, Semarang aman-aman aja.
Kalimantan Barat aman. Kalimantan, Sumatera aman. Sumatera aman. Bali lebih aman. Bali lebih aman. Karena apa? Yang pengaruh itu adalah mereka yang hidup di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Yang makannya harus makan di mall-mall gitu ya. Harus steaknya wagyu. Steak wagyu. Nah kalau kita di kampung kan steak fitness. Steak fitness. Sapinya kurus-kurus dan berotot. Wah itu udah gini-gini semua. Sekali makan alot. yang tua gigi copot. Haleluya. Jadi tahun depan itu tahun daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yes. Dan dolar akan diusahakan tepatnya bulan 6, bulan 7 terkunci di 15.500. Terkunci di 15.600 Pak Daud. Tetapi bisa naik ke 17.000. Oh, tinggi juga ya. Nah, maka akan diusahakan terkunci di situ. Terkunci. Nah, diusahakan. Nah, karena apa? Karena pembayaran utang luar negeri Cukup tinggi. san biaya pilpres. Setelah itu utang swasta, termasuk utang luar negeri, BUMN kan pasti ada juga toh mas. Juga. Nah itu di bulan 6 bulan 7 toh mas. Yes. Nah jadi tahun depan itu kita harus percaya dengan tenang menantikan hari itu. Dengan tenang kita menantikan masa kesusahan. Menantikan kesusahan seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk, ya. Nabi bingung kan. Tapi Pak, saya dengan Yusuf Pak. Yusuf itu tahu akan mengalami masa paceklik. Dia kumpulkan itu Pak. Kumpulkan bahan-bahan kan sampai masuk tanah masa kelaparan. Yusuf siapa? Pokoknya 2 tahun ini sebenarnya bagi mereka yang punya uang cash itu beli tanah. Beli tanah. Karena di 2026 2007 harga akan naik. Oke. Beli tanah ya. Yes, jadi saudara yang masih punya tanah di kampung-kampung, ayo beli di Kalimantan Barat, masih banyak tanah-tanah di kampung-kampung udah murah-murah. Nah, harga properti akan naik cepat itu terutama di kota-kota. Itu yang ada di luar pulau. Itu naik. Itu di 2026 2027 Naik. Itu kota-kota kecil atau kota provinsi atau pinggir kota. Yes. Tapi kalau yang untuk Pulau Jawa itu nanti hampir semua naik. Hampir semua naik. Yang tidak naik puncak gunung. Puncak gunung dan harga diri Pak Daud. Pak Daud, tapi tahun 2023 katanya properti akan turun ya Pak Daud ya? Stuck ya. Stuck. Karena nggak ada yang mampu beli Pak Daud ya. Karena bunga bank kan naik. Wow. Mengerikan Pak Daud. Jadi ya? karena bunga bank naik, disitulah terjadi yang namanya itu stuck. Stuck. Harga-harga naik, tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat. Ini yang sangat riskan dan resiko. Adakah Pak Daud? Tetapi ada tetapinya. Apa Pak Daud? Ada penghiburan di sini. Inflasi ada. Yes. Daya beli masyarakat turun. Yes. Tapi ekonomi bergerak. Karena ada pilpres. Karena ada pilpres. Yes. Jadi yang menolong tahun depan itu karena ada acara pilpres. Ada pilpres. Yang percetakan harus manis Pak ya. Percetakan sablon itu ya. Karena kan cetak-cetak sablon, spanduk-spanduk, ya kan, makan, restoran kan rame Pak, kan, bikin makan-makan untuk menggulang masyarakat kan Pak. Gitu. Pak, ada nggak menurut Pak Daud Tony, Pak Daud punya firasat, ini firasat dengan paceklik begini, daya masyarakat sudah nggak mampu, berarti kan banyak terjadi kemiskinan nih Pak. Adakah indikasi Pak tercium huru hara atau? Tenang aja, aman toh Mas. Aman ya. Sekarang ini yang paling enak itu orang yang menerima apa adanya. Terima apa adanya. Yang kedua hidupnya sederhana. Hidup sederhana. Tidak memaksa diri. Tidak memaksa diri. Tidak gengsi. Tidak gengsi. 2023 itu tahun kesusahan bagi orang yang sombong. Jaga image. Jaga image. Dan makan harus mahal. Makan harus mahal. Kelapa kopior. Kelapa kopior. Utang banyak. Haleluya. Yes, saudara ya, kalau yang hidupnya sombong, derajatnya terlalu tinggi, mulai pusing Pak Daud ya. Karena apa? Semua mahal.
rumah sakit penuh. Tenang aja, 2025 nanti, 2024, 2025, dokter psikiater, pendeta, pemuka agama, termasuk dukun. Maksud dukun, rame. Karena gagal nyalonkan. Nyalonkan anggota DPR, nyalonkan jadi bupati, gubernur, semua stres. Nanti yang paling rame adalah koyok cap lombok. Sama salon pas. Salon pas tempel sini ya Pak Daud. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi tahun depan, memang daya beli masyarakat turun. Terusan terjadi inflasi. Tapi ekonomi bergerak. Karena ada Pilpres. Itu keajaibannya. Keajaiban khusus Indonesia pada. Iya, karena ada setitik terang di sini. Terutama ingat baju-baju kampanye. Kampanye rame. Sablon. EO rame. Salon rame. Sablon rame. Untuk atribut rame. Terusan pengumpulan massa juga rame. Iya kan? Nasi bungkus rame. Kuliner rame. Nah, itu karena ada Pilpres. Jadi setiap tahun depan masa kumpul pasti banyak orang jualan dawet, jualan cimol, ya kan? Daya beli masyarakat boleh turun, tapi tetap bergerak. Karena uang berputar ya. Itu kan termasuk bagi-bagi sembako. Jadi yang setiap yang mau kampanye kan beli beras, minyak goreng gitu kan. Tukang foto rame juga. Tukang foto ya. Sama pansos juga rame pada waktu ya. Jadi semua ekonomi bergerak, daya beli masyarakat turun. Tapi yang berhubungan dengan atribut dan lainnya bergerak. Apakah tahun depan Pak ada indikasi yang orang-orang suka pansos juga ekonomi Pak? Ikut naik? Ya, tambah banyak yang pansos. yang jelekin sana, jelekin sini itu pada waktu ya. Semua ini nikmati aja lah. Semua nikmati Pak Daud ya. Ada lagi Pak Daud yang bisa dibagikan? Jadi kita semua harus siap-siap untuk tahun depan. Siap-siap. Yang penting tips paling penting hidup apa adanya, hidup sederhana dan tidak sombong. Iya. Ya kan? Dan yang keempat, jangan terlalu gengsi. Jangan gengsi. Makan tuh gengsi. Kenapa? Memang lu mau makan gengsi. Haleluya. Ingat ya. Nanti bengkel-bengkel juga rame. Bengkel-bengkel rame Pak. Kenapa Pak? Lah itu kan pas demo-demo kampanye kan pakai motor-motor. Berarti bengkel pom bensin rame Pak ya? Rame. Karena Pilpres. Jadi Pilpres ini sekalipun daya beli masyarakat turun, tapi ekonomi bergerak. Otomatis daya belinya apa? Bergerak juga. Tapi bergeraknya seputar Pilpres. Apalagi yang jualan di pinggir jalan pada waktu ya. Rame. Jadi saudara, warung-warung rame. Ayo kalau Anda yang nggak punya kerjaan, mendingan jualan di pinggir jalan gitu ya. Rame. Saat kampanye pada waktu ya. Jualan air minum rame Pak. Minuman segar gitu ya. Jadi tahun depan memang berat, tapi ada pertolongan Tuhan di sini. Ada pertolongan Tuhan, ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setitik terangnya apa? Pilpres. Haleluya. Ini hal yang sepele kelihatannya, tapi dampaknya luar biasa. Ya. Kadang orang berpikir harus industri, harus gini-gini. Oh, belum tentu. Justru kadang itu yang kerikil yang kecil bisa menjatuhkan. Betul, seperti Goliat Pak ya. Nggak pakai pedang, pakai batu kan gitu. Tuhan kalau mau nolong Indonesia, nggak perlu macam-macam, kasih aja. Udah Pilpres jalan udah. Tapi Pak, ini ada kota di Jawa Barat Pak, gempa terus nih Pak. Tenang aja, hadapi dengan santai saja. Kita berdoa supaya diberi kekuatan yang ada di Jawa Barat. Amin. Kita doakan supaya kuat imannya, bertahan menghadapi semuanya. Tetapi kita yang di Jawa Tengah santai aja. Nggak usah panik. Tenang aja. Karena banyak sumber daya alamnya. Nikmati aja hidup ini. Pak Daud waktu pulang ke surga, Pak Daud kan melihat semua tuh yang terjadi. Apakah ini juga termasuk Pak Daud pernah lihat waktu pergi ke surga? Iya. Betul, yang jelas tahun depan itu tahun yang berat.
tapi tertolong karena Pilpres. Tertolong karena Pilpres. Maka disebut setitik terang datang. Setitik terang datang. Yes. Waktu Pak Tua bilang bahwa ada setitik terang itu, Presiden kita juga mengakui, IMF mengakui Indonesia ada setitik terang. Karena Pilpres. Karena Pilpres. Hiburan masyarakat ya. Hiburan untuk rakyat. Yes. Pesta demokrasi. Uang berputar. Karena pasti ada namanya selipan ya Pak Daud ya. Iya. Dan semua kan pada banyak mengeluarkan uang. Yes. Nah otomatis ekonomi bergerak. Nah, nggak usah khawatir. Yes. Ku tidak takut ya. Oke, kita tanya jawab.